Oke teman-teman, ini saya berada di tempat Umar. Saat ini saya mau tanya-tanya tentang perjalanan Umar selama ini saat dari Jawa berangkat ke Sumatera. Terus gimana cerita di Sumatera, terus ada kabar lagi sempat ke Malaysia. Nah ini saya tanya-tanya gimana Mas Umar cerita saat dari Jawa kok bisa sampai Sumatera, sampai hampir 20 tahun baru pulang. Itu ceritanya gimana awal mulanya Mas Umar? Awal mulanya aku diajak kawan-kawan aku, katanya merantau ke Sumatera, kerjanya di pinggir jalan, enak. Nah, terus aku tertarik, aku ikut. Terus sampai di sana, tahu-taunya dipisah. Kami orang 20, Orang 20 terus dipisah jadi 2 grup, 10-10, lain lokasi. terus Lokasi kita di PT, di camp. terus itu berarti sampean dipisah. Jadi dari Jawa itu 20 orang Iya, berangkat ke Sumatera, terus di sana itu dijadikan dua grup, 2 grup, jadi 10-10 ya. 10-10 dibagi. Nah terus kalau yang satunya, grup satunya di Grup satunya tuh di daerah Limbu Bujang, yang satunya daerah Sungai Rumbi, di Sungai Rumbi. Itu siapa, rombongan siapa? rombongan kita. Rombongan Umar. Terus Rombongan yang saya. satunya di Limbu Bujang. katanya di mana, pembuka ladang apa, pohon beranti atau apa itu? Pohon beranti. Terus kalau Mas Umar di Kalau aku di pohon sawit. bonsai. Terus Sana tahu-taunya nerbas kerjanya, nerbas itu apa Mas? babat. Oh babat. Ya. Oh iya babat. Terus Babat. Terus dapat 2 bulan, kawan-kawan aku nggak betah, nggak tahan, pada pulang. sendiri-sendiri. Nah, sisanya Terus berapa orang? sisanya 2 orang. Terus Habis itu berapa bulan loh, 6 bulan aku pindah dari camp U SMP. camp itu tempat apa itu, kerja apa itu? Ya sempat sawit Oh sawit dulunya. Oh, Habis jadi itu ada aku camp U. pindah ke ladang, nunggu ladang. Ladang sawit Karet. juga. Oh karet. Oh pindah, jadi pertama di sawit, kemudian pindah ke Karet. karet Karet ikut orang lain. ikut orang lain. Nah terus Habis itu nunggu selama 2 tahun. 2 tahun di karet. 2 tahun di karet. Nah, 2 tahun itu karet di bagian apa itu? Kerjanya apa, kerjaan di karet? Kerjanya tuh nanam, Nah, nyemprot, nerbas, sama nunggu sampai besar. ya terus 1 bulannya zaman dulu 900.000 1 bulan. 1 bulan. Terus Selama 2 tahun aku nggak dibayar. 2 tahun nggak dibayar Nggak sama dibayar, cuma dikasih majikan. makan. Oh cuma dikasih makan selama 2 tahun. Nah terus Baru-barunya itu aku takut, jadi aku terima aja, nggak dikasih bayaran. Habis itu aku kabur, melarikan diri ke tempat orang lain lagi. Di situ aku ketemu sama orang motong karet di ladang. kabur itu dalam arti nggak pamit, pindah tapi nggak pamit gitu. Ya, kalau nggak kabur aku nggak bisa keluar. Karena memang itu tidak digaji ternyata ya, Ya. cuma dikasih makan ya. Cuma dikasih makan aja. Terus pindah. Lagi ketemu sama orang. Terus sempat ada cerita itu pas kemarin, cerita makan ubi itu setelah itu apa pas masih di situ? Ya setelah itulah Oh setelah itu pindah ikut orang. lagi, Terus motong lagi, belajar motong sama orang. 1 bulan, yang nggak dikasih uang, tapi kan nggak apa-apa. Terus Aku bisa motong lagi. oh iya, sendiri. belajar gitu ya. Belajar ibaratnya. Kasih makan, dikasih tembakau, rokoknya tuh. Pakai tembakau keliling. Oh iya. Terus 1 minggu diberikan rokok jadi itu 1 bungkus. 1 minggu. Nah 1 minggu Sama makan. aja, ngopi. Terus Habis itu lama-lama cari kebun.
cari kebun, pindah lagi. Ada orang nasi nawarin lagi, nunggu ladang lagi. Nunggu ladang itu. Tapi banyak gajinya. Oh, nunggu kerjanya, nungguin atau gimana? Ya sama, nyemprot, rawat, nunggu. Nah. Tapi besar. Terus 6 hektar tuh. Nah, 6 hektar itu berapa orang itu? Satu orang. Cuman sendiri. Oh, sendiri, nggak ada teman. Nggak ada teman. Terus? Nah, itu gajinya tuh 1.500.000. 1.500.000 pertama. Ya aku tertarik, aturan mahal. Ya, terus? Aku tinggal motong. Nah, habis itu kejadian itu aku nggak makan 1 bulan gara-gara istri bosnya sakit. Nggak ada yang masuk ke ladang. Terus? 1 bulan nggak makan nasi. Cuma makan pucuk ubi. Kehabisan belanja. Oh, berarti belanja habis. Juragannya bosnya itu yang perempuan meninggal Sakit. Keluarganya nggak ada yang nengok. Ada yang nengok anggota. Itu pondok. Yo, ke pondok. Nggak kasih apa kirim makanan nggak atau ada, apa? Nggak ada. Belanja nggak ada yang kirim. Nah, terus ya terpaksa aku sendirian di pondok. Bingung mau kemana gitu ya. Untungnya ada tanaman di samping. Tanaman? Itu ubi lah itu. Oh, ubi singkong. Ya, ubi singkong. Oh, jadi ini teman-teman ya, Mas Umar ini di sana terlantarkan oleh bosnya karena yang perempuan meninggal, terus jadi lupa punya anak buah di pondok. Nah, perbekalan makan sudah habis, terpaksa makan seadanya. Jadi ada tanaman ubi singkong itu sama daunnya dimakan dimakan selama 1 bulan. 1 bulan itu makan ubi sama daun ubi. Ya, makan ubi sama daunnya. Oh, selama 1 bulan itu. Terus pagi makan daunnya. Habis sore itu baru singkongnya, ubinya. Mau ngopi nggak ada gula. Minum air putih terus. Nah, kalau di dekat situ nggak ada orang sama sekali. Jauh semua. Oh, jauh. Pondoknya jauh-jauh gitu. Jauh 10 hektar, pondok 1, 10 hektar, pondok ya. 1 jaraknya tuh. Terus? Nah, itu aku tantang terus menjelang bosnya datang. Bertahan di situ. Nah, akhirnya nggak lama bosnya datang. Nengok aku ke pondok. Bilang, maaf mas, aku nggak bisa ke pondok. Istriku sakit sampai meninggal. Oh, gitu ceritanya. Aku bilang ya udah bos, tapi jangan diulangi lagi. Ya nggak apa-apa lah, karena kena musibah. Habis itu bos aku bilang, ayolah ke rumah awak. Kalau awak pas kita ke rumah kita. Ke rumah saya gitu ya. Ke rumah saya. Ayo, 1 minggu itu baru makan enak-enak aku. Oh, di tempat bosnya. Tempat bosnya makan nasi, makan ikan, makan daging. Iya. Rokok yang enak. Itu baru hidup aku senang. Nah, setelah itu ikut bosnya itu masih lanjut atau gimana? Ya masih lanjut, tapi nggak lama. Berapa bulan? 7 bulan lah. Lantaran karetnya udah besar sih, udah aman. Oh, jadi setelah itu dilanjut sampai 7 bulan lagi. 7 bulan. Tapi itu udah ada kiriman makanan, udah lancar lagi. Lancar. Gaji lancar. Nah, kemudian setelah 7 bulan baru kemana lagi? Kita keluar pamitan baik-baik. Nah, di situ kita motong lagi, cari kebun sendiri. Cari bos baru gitu. Cari kebun, bos yang punya ladang karet. Aku potong bagi 2. Bagi hasil. Tiap nimbang itu bagi 2 gitu. Berarti itu nggak ada kasih makan, nggak ada apa, pokoknya itu udah bagi 2. Belanja sendiri. Bagi 2 itu kotor ya, nggak ngasih makan bosnya. Iya, terus dapat hasil seminggu 500, 600. Buat makan. Tergantung harga karet. Iya. Kalau harga karet murah ya nangis, harga mahal ya tertawa. Selama berapa tahun itu? Lama aku motong. Motong berapa tahun? Sekitar ada 4 tahunan lah. 4 tahun ikut motong itu ya. Sama satu bos. Kemudian habis itu selama 4 tahun terus? Habis 4 tahun, lama-lama ada orang nawarin nunggu ladang lagi buat sampingan, buat tambahan. Berarti ikutnya 2 bos gitu? 2 bos. Yang satu nunggu ladang sama motong lagi. Nunggu ladang itu berarti karet masih kecil? Masih kecil lah. Kalau yang dipotong udah besar. Oh, gitu. Ya, aku kumpulin uangnya. Tahu-taunya
nggak lama harga ketamurah.